Novel Dua Bunga Setengkai karya Cawica, episode 59, Kepergian Ayah. Hanafi tampak tak sabar menunggu para petugas kesehatan yang dinilai lamban menuju ruangannya. Hanafi segera berlari menuju pintu hendak memanggil petugas kesehatan itu langsung dengan suaranya. Masih berada di dekat pintu hendak membukanya. Para petugas kesehatan sudah ada di sana, datang dengan sangat tergesa-gesa. "Ada apa, Tuan?" tanya salah seorang dokter, sementara yang lainnya langsung saja menuju bed ayah. "Sepertinya ayah tak sadarkan diri lagi. Aku sudah mencoba membangunkannya, tapi tak ada respon sama sekali." Para petugas kesehatan itu pun segera memeriksa keadaan ayah. Mereka sedikit panik mendapati ayah yang tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Padahal semalam semua terlihat baik-baik saja, keadaannya membaik dan stabil. Dan kini ayah dalam keadaan koma kembali, tubuhnya tak merespon sama sekali, nafasnya juga semakin memburu. Karena takut sesuatu yang tak diinginkan, dokter di sana memutuskan untuk memasang alat bantu pernafasan untuk ayah. Insa dan Salma pun hanya melihat tindakan yang dilakukan pada ayah dengan berlinang air mata. Baru saja mereka bahagia melihat keadaan ayah yang membaik. Ayah juga bisa berbicara dan tersenyum, bahkan tertawa ringan. Sekarang, keadaannya tiba-tiba saja memburuk seperti ini. Insa semakin menangis di pelukan Hanafi. Ia tak tega melihat ayah dalam keadaan seperti itu. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi dengan alat kesehatan yang tak diketahui satu persatu fungsinya oleh Insa. Hanafi pun membawa kedua wanita itu keluar dari ruangan. Hanafi menyuruh mereka untuk sarapan karena pesanan makanan mereka yang telah tiba. "Makanlah sayang." Hanafi menyodorkan sandwich yang dipesan Insa tadi. "Aku bahkan tak merasakan lapar sedikit pun." Insa masih menyender di bahu Hanafi. "Makanlah sayang, kau belum makan apapun dari semalam. Kau bisa sakit nanti. Siapa yang akan menjaga ayah jika kau juga sakit?" Insa hanya menggeleng-gelengkan kepala di sana. Hanafi berusaha menyuapi Insa, memaksanya untuk menelan makanan itu. Insa pun membuka mulutnya, perlahan sambil terus disuapi Hanafi di sisinya. "Makanlah juga, Kak, jaga kesehatan kalian." Salma hanya mengangguk tanpa menjawab apapun. Kemudian ia membuka bungkusan di depannya yang berisi sandwich yang sama seperti milik Insa. Dia pun melahapnya perlahan dengan tatapan kosong ke depan. Selama berhari-hari, Insa dan Salma bergantian menjaga ayah, meskipun mereka tahu jika sudah ada perawat yang akan menjaganya selama 24 jam penuh. Tapi mereka masih merasa khawatir jika tak menjaganya langsung dan mengetahui perkembangan keadaannya. Sudah 10 hari semenjak pagi itu, ayah sama sekali tak membuka matanya, tak merespon apapun di sekitarnya. Keadaannya semakin lemah. Ia bahkan bernafas dengan alat bantu yang dipasang di tubuhnya. Hingga sudah 2 minggu lamanya, ayah berbaring tak sadarkan diri di sana. Para dokter pun sudah mulai pasrah karena ayah tak menunjukkan perkembangan apapun. Keadaannya malah semakin menurun. Dokter Arya pun memanggil Hanafi ke ruangannya. Hanafi datang dengan wajah letih, karena ia harus bolak-balik ke kantor dan ke rumah sakit setiap jam makan Insa, karena Insa sama sekali tak mau makan kalau tidak dari tangan Hanafi yang menyuapinya. Itu pun selalu diselingi drama memaksa terlebih dahulu. Insa selalu bilang padanya, ia sama sekali tak lapar melihat keadaan ayahnya yang sekarang. Yang ia inginkan hanya kesembuhan ayah. Hanafi sudah berusaha. Dia selalu mengingatkan para dokter di sana untuk memberikan obat yang terbaik di sana, tapi memang sama sekali tubuh ayah tak merespon dengan baik. Melihat sahabatnya dalam keadaan kacau seperti ini, Arya pun menarikkan kursi untuk Hanafi duduk. "Duduklah Han, kau terlihat sangat lelah." "Aku lelah sekali Ar, otakku terasa mendidih sekarang. Banyak pekerjaan yang belum aku selesaikan di kantor, pekerjaan yang hanya membutuhkan persetujuanku. Jika tidak, aku tak akan pergi ke kantor, akan aku wakilkan semua pekerjaan itu." Hanafi terlihat menghela nafas dalam. "Belum lagi di sini. Oh iya,
bagaimana perkembangan keadaan ayah. Sudahi semua ini Han, semua ini hanya sia-sia. Arya tampak ragu memulai kata-katanya. Bibirnya sudah gemetar, takut Hanafi meluapkan amarahnya lagi. Aku tahu Ar, semua ini hanya akan sia-sia. Dan pada akhirnya kita harus merelakan dia pergi. Jawab Hanafi dengan pandangan menunduk kosong. Arya terkejut dengan kata-kata Hanafi. Ia sama sekali tak memberikan reaksi marah kepadanya. Jadi kau sudah mengerti tentang semua keadaan ini? Tentu saja. Lalu kenapa kau membiarkannya Han? Tampak menatap Hanafi heran. Apa yang bisa aku lakukan? Melihat Insa yang seperti sekarang, hatiku rasanya teriris Ar, apalagi harus melihat dia kehilangan ayahnya. Hanafi tampak menarik nafas dalam, lalu meneruskan kalimatnya. Jadi biarkan saja sampai Insa bisa menerima ini semua. Sampai kapan Han? Apa kau selamanya akan membiarkan ini? Kau khawatir pada istrimu, tapi kau sama sekali tak kasihan kepada ayahnya. Apa tak ada kemungkinan ayah untuk sadar lagi Ar? Wajah Hanafi kini memelas. Tak ada Han, raganya masih terlihat bernafas dan jantungnya juga berdetak. Tapi jiwanya sudah hilang Han, tubuhnya tak sanggup bertahan jika tak ada alat bantu pernafasan tersebut. Semua dokter membicarakan itu padaku, mempertahankannya hanya akan menyiksanya Han. Lalu bagaimana aku menjelaskannya pada Insa dan Kak Salma Ar? Aku yang akan membantumu untuk menjelaskannya. Arya dan Hanafi pun beranjak keluar dari ruangan itu. Mereka menemui Insa dan Salma yang sedang ada di dalam ruangan VVIP, tengah menatap nanar ayahnya yang tak kunjung membuka mata. Arya pun meminta mereka untuk sedikit bergeser dari ruangan perawatan ayahnya dan berbicara di sana. Arya menjelaskan keadaan yang sedang dialami oleh ayah sekarang dengan sejelas-jelasnya. Awalnya Insa dan Salma menolak tindakan itu, terutama Insa yang sedikit meluapkan amarahnya dan memaki dokter Arya yang ia anggap tak sanggup merawat ayah lagi. Tapi pada akhirnya, Salma dan Insa bisa mengerti akan keadaan ayah sekarang. Ayah tak akan bisa bertahan tanpa alat bantu pernafasan itu, dan itu hanya akan menunda kematiannya, bukan menyembuhkannya. Dengan berat hati pun, mereka memutuskan untuk melepas semua alat itu dan mengikhlaskan ayahnya pergi untuk selama-lamanya. Para dokter dan perawat yang merawat ayah tetap telah berkumpul di ruang VVIP itu. Sekarang, satu persatu alat di tubuh ayah dilepaskan. Salma duduk bersandar di kursi yang tepat lurus di depan bed itu, sedangkan Insa memandangi dari kejauhan sambil dipeluk Hanafi. Tubuh Insa bergetar. Ia seakan masih tak rela melepas kepergiannya. Alat bantu pernafasan itu mulai terlepas seluruhnya. Nafas ayah tampak semakin cepat dan memburu, tapi setelah beberapa saat mulai berhembus pelan, semakin pelan, dan sekujur tubuhnya tiba-tiba terlihat kaku. Lalu nafas itu pun hilang diiringi dengan tubuh yang mulai lemas. Tangisan Insa semakin pecah menyaksikan hal itu. Hal yang tak pernah sama sekali ia bayangkan seumur hidupnya. Ia terisak keras semakin memeluk Hanafi. Begitu juga dengan Hanafi, air matanya mengalir deras di pipinya. Sementara Salma, ia sudah terisak berjongkok di lantai, tidak tega lagi melihat ayahnya menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Dokter Arya pun menutupi tubuh ayah dengan selimut yang dipakai ayah tadi. Lalu segera pergi untuk mengurus kepulangan jenazah menuju rumah duka di desa. Bersambung.